Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah. Mari kita mengaji lagi. Kita lanjutkan tema-tema kajian kita untuk bulan ini. Malam hari ini kita masih ada di sesi metode atau jalan berfilsafat. Minggu lalu kita membahas tentang debat, dan malam hari ini kita akan mengangkat tema tentang dialog. Ini debat dan dialog, ini dua metode ketika kita melibatkan orang lain untuk menemukan kebenaran. Mengapa sih kita harus melibatkan orang lain untuk menemukan kebenaran? Ya karena kita sadar bahwa kita ini punya banyak sekali kekurangan-kekurangan, keterbatasan-keterbatasan dalam berpikir. Ada banyak hal yang kita tahu, orang lain belum tahu. Demikian juga sebaliknya, banyak hal yang orang lain tahu, kita belum tahu. Maka model-model berpikir bareng-bareng seperti debat dan dialog akan lebih memudahkan, akan lebih menguntungkan kita, idealnya dalam menemukan kebenaran. Ya betapapun kebenaran itu adalah salah satu fitrahnya manusia. Itulah mengapa kalau kita misalnya sedang merasa salah, itu kan rasanya tidak enak. Bahkan kadang-kadang kita tahu bahwa kita salah, kita masih ngeyel bagaimana caranya mencari alasan bahwa kita itu tetap benar. Ini menunjukkan bahwa benar itu salah satu fitrah dalam kehidupan kita. Makanya ada salah satu hadis dari Rasulullah yang suatu ketika beliau ditanya tentang apa itu cirinya dosa. Dosa itu kan salah. Jawabannya Kanjeng Nabi, dosa itu maha kafi sodrika wa karihta ayat toli'a alaihinnas. Jadi dosa itu ya kalau engkau merasa tidak enak. Jadi haka fisodrika itu kamu merasa ragu-ragu, merasa tidak nyaman, dan engkau tidak suka kalau orang lain tahu. Jadi berarti kesalahan atau dosa itu membuat tidak tenang, membuat kita tidak nyaman, bahkan kita tidak mau orang lain tahu. Nah, ini menunjukkan bahwa benar itu fitrah dan salah itu sesuatu yang berlawanan dengan fitrah. Hanya saja ya karena kita ini punya banyak keterbatasan, punya banyak kekurangan, akhirnya kita juga butuh orang lain untuk bareng-bareng menemukan kebenaran, mencari yang paling pas, yang paling cocok, yang paling sesuai dalam kita mengelola kehidupan ini. Oke, baik. Kita langsung saja ya, mulai. Monggo disiapkan segala perangkatnya. Kalau yang butuh minum, butuh kopi, ya silahkan disiapkan. Yang butuh sambil lesehan, ya disiapkan. Dianggap santai saja, tidak harus terlalu serius. Yang penting sedikit-sedikit ada manfaat dari kajian kita malam hari ini. Bahkan saya yakin sebagian besar materi yang saya sampaikan ini
Hakikatnya teman-teman sudah tahu. Hanya saja mungkin belum terstruktur rapi saja. Belum urut tentang bagaimana awal dan akhir dialog yang baik ini. Kita kan sudah sering ada gagasan-gagasan, celetukan-celetukan. Kita harus mau berdialog, kita harus mau bekerja sama, kita harus saling menghormati, saling menghargai, dan lain sebagainya. Ini menunjukkan sebenarnya ya kita sudah tahu cara berdialog yang baik, yang etis, yang estetik, yang logis. Hanya saja malam hari ini kita coba memetakan metode dialog yang baik itu yang seperti apa. Kalau dalam istilah yang saya pakai judul malam hari ini itu dialog yang produktif. Istilah produktif ini saya pakai karena untuk menghindari kesia-siaan. Kadang-kadang kita itu dialog, membahas sama orang lain, tapi hasil akhirnya tidak jelas. Keputusan akhirnya tidak jelas. Tidak jelas itu berarti sudah ketemu jawabannya apa belum, itu kita tidak membahas lagi. Sudah ditemukan solusinya apa belum, kita tidak mencari lagi. Bahkan kita tidak tanya, itu tadi solusinya apa. Banyak kegiatan-kegiatan, seminar, diskusi, bahkan dialog-dialog di TV. Itu kan hasil akhirnya tidak terlalu jelas. Lah ini tadi dialog hasilnya apa? Solusi yang ditawarkan apa? Untuk mengatasi masalah ini, jalan keluar yang direkomendasikan apa? Karena tidak ada itunya, terus besok dibahas lagi di tema yang sama oleh forum seminar yang lain, forum diskusi yang lain. Besoknya lagi dibahas lagi, isinya mirip-mirip, cuma hasil akhirnya tidak jelas semua juga. Misalnya tema pandemi, ada puluhan bahkan mungkin ratusan diskusi oleh berbagai panitia baik yang dari kampus-kampus maupun lembaga-lembaga independen tentang pandemi ini. Banyak tema-tema yang sama. Beberapa saling tumpang tindih. Dan setahu saya ada banyak juga yang hasilnya terus tidak jelas. Kalau bahasa kita malam hari ini tidak produktif. Jadi yang direkomendasikan apa, kebenaran-kebenaran baru yang ditemukan apa, dan lain sebagainya. Maka malam hari ini kita latihan ya, bagaimana melakukan dialog, menemukan kebenaran tapi secara produktif. Ada tawaran baru yang lahir dari dialog, ada solusi baru yang ditawarkan dari dialog. Oke, bismillah, kita mulai. Yang pertama, ini saya ingin mengajak kita bedakan dulu ya, biar tidak menganggap sama antara dialog dengan debat. Dua-duanya memang terjadi ketika kita melibatkan orang lain untuk menyelesaikan masalah, untuk menemukan kebenaran. Kadang model dialog, kadang model debat. Meskipun konotasinya biasanya kalau di tengah masyarakat itu debat itu konotasinya agak negatif, kalau dialog konotasinya agak positif. Tapi sebenarnya dua-duanya salah satu metode untuk menemukan kebenaran. Debat juga baik kalau dilaksanakan dengan baik. Dialog juga baik. Dialog yang dianggap positif kalau dijalankan dengan tidak baik, hasilnya bisa kontraproduktif, malah nambah masalah baru. Debat juga begitu. Maka monggo kita milih. Nanti kalau situasinya cocok kita debat, kalau situasinya cocok kita dialog. Dilihat temanya. Jangan anti debat, karena mungkin ada momen, ada situasi yang memerlukan ini. Para ulama zaman dulu juga sering menggunakan metode debat, metode polemik. Tidak masalah, asal syarat dan ketentuannya terpenuhi, seperti kita bahas minggu lalu. Dialog juga begitu.
Dialog itu penting, tapi jangan asal dialog. Apa sih bedanya dialog dengan debat? Jadi ada kalimat begini, dialog is about learning, debate is about winning. Nih, quotes ini menjelaskan bahwa dialog itu adalah ketika dua orang dengan kebenaran yang berbeda, dengan pandangan yang berbeda, gagasan yang berbeda, saling belajar, saling memberi masukan, saling mempertemukan kebenarannya, mencari titik-titik sama dan melacak titik-titik bedanya. Kemudian syukur-syukur bisa menemukan jawaban bersama kalau memang ada masalah yang dibahas. Kalau debat, ini dua orang punya kebenaran yang berbeda, kemudian saling mengadu argumen, mencari mana yang lebih benar, mana yang lebih valid. Jadi yang satu adu argumen, yang satu saling mengisi, saling berbagi argumen. Nah, jadi dialog is about learning, debate is about winning. Kalau debat yang dicari siapa yang kebenarannya paling unggul. Nah, harusnya kemudian yang paling unggul yang diikuti. Kalau dialog ini saling memberi masukan. Pulang dari dialog itu masing-masing merasa sama-sama tercerahkan. Ada wawasan baru yang tambah. Nah, asumsi-asumsinya apa antara dialog dan debat? Yang pertama, kalau dialog itu kita memandang orang lain yang berbeda dengan kita sebagai dia juga punya kebenarannya sendiri. Nah, saat ini aku dan dia akan berbagi kebenaran. Yang lain dianggap punya salah satu kepingan jawaban yang siapa tahu membantuku dalam memahami kebenaranku. Bulan lalu kita membahas Imam Syafi'i, kan ada itu quote yang sangat terkenal. Pandanganku benar, namun pasti ada titik-titik kurangnya, titik-titik salahnya. Dan pandanganmu salah, tapi pasti ada titik-titik benarnya. Maka dialog dalam hal ini penting untuk saling berbagi kebenaran. Siapa tahu nanti bisa menyusun level kebenaran bersama yang lebih tinggi. Kalau debat, ini sama-sama punya kebenaran dan menganggap bahwa salah satu kebenaran lebih tinggi, lebih benar. Maka harus dicari mana yang lebih benar dari dua kebenaran itu. Nah, makanya dialog itu sifatnya kolaboratif, kalau debat itu sifatnya kombatif. Dialog itu saling bekerja sama, kalau debat itu saling mengalahkan. Ingin mencari siapa yang lebih benar. Kalau dialog itu menemukan common ground, dasar bersama. Kita ini berbeda pandangan, tapi kita hidup di wilayah yang sama, di desa yang sama mungkin, di negara yang sama mungkin. Nah, kita mencari dasar kebenaran bersama untuk bisa hidup bersama. Nah, itu common ground. Kalau debat, mencari kemenangan. Siapa yang kebenarannya paling unggul, dia yang diakui. Kalau dialog, mendengarkan untuk memahami, kemudian menemukan di mana akar perbedaannya. Kalau dalam debat, kita mendengarkan kebenarannya orang lain untuk mencari kesalahannya, kemudian membantahnya, membuat argumen counter argumen. Kemudian kalau dialog, ini menguji asumsi-asumsi. Menguji asumsi-asumsi itu, dasar pandanganmu apa sih? Apa sudah tepat begitu? Kalau pandanganku dasarnya ini, kira-kira menurutmu cocok apa belum? Nah, itu dialog.
Kalau debat, membela asumsi-asumsi. Dasar pandanganku ini, alasanku ini. Kalau pandanganmu menurut saya salah, karena yang benar pandanganku. Dengan dasar ini, yaitu debat. Nah, terakhir bedanya dialog dengan debat. Kalau dialog ini menemukan kemungkinan-kemungkinan baru, kesempatan-kesempatan baru, bahkan wawasan-wawasan baru. Kalau debat mencari kesepakatan atau persetujuan tentang satu kebenaran yang dianggap lebih unggul. Nah, ini bedanya dialog dengan debat. Ya nanti kalau ada kegiatan apa, kadang-kadang kan kita memberi judul itu ya seingatnya saja yang dirasa pantas. Bedanya apa seminar sama workshop, bedanya apa simposium sama konsorsium, bedanya apa dialog dengan debat. Ini kan kita sering makainya ngawur. Nah, sekarang kita ngerti bedanya. Maka kalau mau bikin forum, diperjelas ini forum dialog apa forum debat. Ciri-cirinya beda. Oke, terus kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke dialog. Apa sih yang dimaksud dialog itu? Dialog itu prinsip dasarnya adalah talking with. Jadi, bicara bersama. Bukan talking to. Bicara kepada. Nah, ini perlu diingat-ingat. Jadi, prinsip dasarnya kita ini membahas bersama. Bukan aku yang mendiktemu atau engkau yang mendikte aku. Bukan kebenaranmu yang kau paksakan padaku atau kebenaranku yang aku paksakan padamu. Jadi bukan talking to, tapi talking with. Kita ngomong bersama. Ini versiku, mana versimu. Kira-kira kalau ada perbedaan, sumbernya di mana, akarnya apa, bisa dipertemukan atau tidak. Kalau ada kesamaan, ini kesamaan yang esensial, apa substansial, apa hanya kata-katanya saja, maksudnya berbeda, dan lain sebagainya. Jadi saling berbagi kebenaran, saling berbagi wawasan, bertukar pikiran. Itulah dialog. Kalau talking to, ini bicara kepada. Kalau ini monolog. Banyak orang melakukan forum dialog tapi hakikatnya monolog. Monolog itu semua pihak ingin memaksakan agar kebenarannya yang diterima. Ya kalau ini bukan dialog, kalau ini judulnya mestinya ya debat. Atau bahkan ada yang lebih kaku lagi. Kalau debat itu mending yang sana diberi kesempatan menunjukkan argumennya, yang sini juga diberi kesempatan menunjukkan argumennya, kemudian diuji yang paling benar. Tapi ada kalanya ruang publiknya tidak sehat. Hanya satu suara yang boleh memperdengarkan argumennya, sehingga satu-satunya kebenaran yang ditampilkan hanya itu. Ya kalau ini pasti bukan talking with, tapi talking to. Bicara kepada. Bukan bicara bersama atau bicara dengan. Jadi prinsip dasarnya dialog itu talking with. Kita ngobrol bersama. Kayak kalau kita ngobrol itu, kita tidak ada pretensi, tidak ada niat untuk kebenaran lu harus kamu terima, kebenarannya harus kalah. Tidak ada begitu. Kalau teman-teman sedang nongkrong bareng teman-teman di angkringan atau di kafe apa di mana, itu kan ngobrolnya lebih santai, lebih kelihatan ciri dialog. Tapi forum-forum dialog kadang-kadang malah lebih kelihatan ciri debat, bukan dialog. Jadi diingat-ingat, dasarnya dialog itu adalah talking with, bukan talking to.